Punya anak buah? Semua punya? Yang belum siapa? Yang ada calon yang belum punya anak buah, tapi sudah punya istri. Ya oke, buat latihan di rumah ya. Harus punya anak buah kan? Oh. Ya, halo sahabat sukses. Belasan tahun ini saya berinteraksi banyak dengan mahasiswa ya, penerima beasiswa KSE gitu. Kemudian mereka lulus, problemnya adalah bagaimana mencari kerja. Kemudian mereka sudah bekerja, bagaimana supaya karirnya bagus. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sering kali muncul ya dari ribuan anak-anak itu. Nah, ini akan menjadi sangat bagus. Saya akan share saja langsung. Saya akan share apa sih yang menjadi hal penting dalam membina karir ataupun mungkin pada saat melamar kerja ya. Oke teman-teman, ada hard skill, ada soft skill. Biasanya kalau melamar kerja tentunya ijazah itu menjadi penting. Kemudian hard skill banyak ditanya ya, apakah jago komputer, apakah jago accounting, apakah jago pemasaran, atau mungkin secara teknikal kalau arsitek apakah pintar mendesain bangunan, kalau programmer bisa programming apa. Nah, itu akan ditanyakan ya, karena terutama oleh usernya. Namun ada sisi lain yaitu soft skill. Nah, soft skill ini sangat penting teman-teman untuk membangun karir, untuk termasuk juga pada saat masuk kerja. Jadi ada 23 soft skill yang perlu Anda perhatikan. Saya akan bahas dengan cepat, bahkan saya tambahin 2 biar lengkap nanti menjadi 25 ya. Oke, jadi yang pertama adalah inisiatif. Jadi orang akan dilihat orang ini punya inisiatif nggak? Apakah harus bergerak ketika baru disuruh? Apakah harus berpikir ketika baru disuruh? Jadi ketika Anda punya soft skill inisiatif, artinya Anda menginisiasi diri Anda sendiri untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi Anda lebih proaktif, lihat sesuatu itu benar atau salah, perlu antisipasi seperti apa. Nah, ini skill yang pertama ya teman-teman. Jadi latihlah inisiatif Anda dalam segala hal. Ketika Anda punya inisiatif yang baik, maka Anda adalah karyawan yang baik. Oke. Kemudian yang kedua adalah etika dan integritas ya. Ketika Anda punya etika pekerja yang baik ya, Anda punya integritas yang baik, maka itu akan menjadi soft skill yang luar biasa. Artinya ya nyambung ucapan, tindakan, semangat, antusias itu integritas. Etika, kalau Anda misalnya bekerja dalam sebuah perusahaan ya, Anda tidak boleh mengambil keuntungan dari perusahaan itu ya. Misalnya Anda bagian procurement, kemudian Anda membeli sesuatu mendapatkan harga yang mahal gitu, bukan murah, padahal procurement harus murah ya. Kemudian Anda mendapatkan sesuatu, berarti Anda kurang beretika ya. Etika, Anda bisa membocorkan data perusahaan Anda ke kompetitor, nah itu juga tidak beretika. Jadi teman-teman, jadi yang kedua ini Anda miliki etika kerja yang benar atau integritas yang baik. Kemudian yang ketiga adalah berpikir kritis. Jadi perusahaan membutuhkan orang-orang yang berpikir kritis. Jadi agak beda tipis sebenarnya ya, beda tipis antara menyalahkan, blaming, suka nyalain orang dengan kritis. Jadi berpikir kritis itu ada solusinya. Jadi Anda boleh itu melihat sesuatu itu salah. Wah, ini salah nih. Kemudian Anda berpikir kritis, Anda munculkan solusi-solusi terhadap permasalahan itu. Bisa jadi berpikir kritis itu Anda membaca data, Anda berpikir kenapa datanya seperti ini, Anda analisa, kemudian Anda kritisi. Oh, ini salah nih strategi promosinya. Oh, ini salah nih strategi pemasarannya. Oh, ini laporannya salah nih, kurang bunyi. Oh, ini ada biasnya. Jadi membiasakan berpikir kritis. Bisa jadi dengan munculkan pertanyaan, ini benar atau salah ya? Ada nggak yang lebih baik ya? Gimana caranya ya? Itu berpikir lebih kritis lagi. Itu sangat dibutuhkan oleh sebuah organisasi. Kemudian yang keempat tentunya kemauan belajar teman-teman. Jadi kemauan belajar yang tinggi. Karena kalau kita belajar di sekolah, di universitas itu stop, padahal itu adalah baru frame-frame-nya, dasar-dasarnya saja. Makanya dulu zaman Orde Baru sempat salah ya, surat tanda tamat belajar. Begitu sudah pindahin itu, wah sudah selesai nih belajarnya. Padahal itu baru mulai. Jadi kita di bangku kuliah mungkin mendapatkan
dasar-dasar berpikir, frame-frame, poin-poin yang harus kita cek di bidang kita masing-masing ya. Kita mungkin belajar programming, tapi aplikasinya benar-benar setelah di dunia kerja. Permasalahannya akan beda. Kantor A dengan kantor B akan beda. Jadi teman-teman, teruslah belajar dalam bidang apapun. Ya kalau orang marketing ya Anda belajar terus tentang marketing. Dunia berubah, digital ya sekarang. Ya, mau nggak mau belajar lagi kan ya. Oke. Jadi keinginan Anda untuk terus belajar itu adalah skill yang sangat baik. Kemudian berikutnya yang nomor 5 adalah komitmen. Orang yang punya komitmen itu akan dipandang baik oleh sebuah organisasi. Tentu atasan juga senang melihat anak buahnya yang komitmen. Pemilik perusahaan juga senang melihat karyawannya yang punya komitmen. Ya, komitmen itu artinya ya sudah yes. Baik maupun buruk, kalau udah komit jalankan, susah maupun senang ya jalankan karena sudah komit ya. Termasuk di dalamnya otak manusia pasti punya banyak sekali perbedaan-perbedaan ya dengan sebuah tim. Ketika sudah diputuskan A, walaupun pendapat kita B, kita komit untuk melakukan A ya, walaupun kita tidak senang, kita tidak cocok, itu ide setelah didiskusikan ternyata Anda kalah, implementasinya adalah yang A, ya sudah, kita komit untuk melakukan hal itu dengan sungguh-sungguh ya. Oke. Yang keenam, motivasi yang kuat. Jadi teman-teman, ketika orang bekerja tentu tidak senang melihat karyawannya ngantuk-ngantukan, lemes-lemesan, tidak mau berpikir. Jadi punya motivasi kerja, punya semangat, punya antusiasme, punya gairah gitu ya. Punya keinginan untuk melakukan sesuatu. Jadi punya motivasi. 7 ya bersemangat. Jadi antusiasme. Secara fisik juga harus bersemangat. Hati-hati teman-teman, karena motion create emotion, berarti fisik kita antusias akan membuat pikiran, tenaga, kemudian hal-hal yang lain juga menjadi antusias. Jadi bersemangatlah dengan bahasa tubuh, dengan ucapan yang penuh semangat, maka itu akan menjadi hal yang lebih baik, lebih positif. Oke. 8, skill yang dibutuhkan adalah dapat diandalkan. Jadi ketika Anda dapat diandalkan, sering dikasih tanggung jawab, kemudian Anda tanggung jawab selesai dengan sangat baik, artinya Anda dapat diandalkan. Ketika Anda dikasih tugas selesai, Anda dikasih tanggung jawab ini beres, nah itu dapat diandalkan. Jadi teman-teman, tingkatkan terus skill Anda dapat diandalkan ini dengan cara memberi hasil-hasil yang baik setiap saat. Jadi setiap ada tugas, ada target segala macam, Anda berusaha keras untuk mencapainya dengan kreatif, dengan berbagai cara Anda bisa mencapai goal yang dicanangkan. Itu artinya Anda dapat diandalkan. Caranya gimana ya? Setelah Anda dikasih target, dengan sungguh-sungguh untuk mencapai level yang ditargetkan itu. Jadi Anda adalah karyawan yang bisa diandalkan. Itu sangat memudahkan orang untuk naik karir karena hasil Anda yang bicara ya. Oke. Yang ke-9, komunikasi lisan. Jadi teman-teman, komunikasi itu sangat penting karena menyampaikan A, pesan harus sampainya A, menyampaikan B harus sampainya B. Jadi Anda harus memiliki komunikasi lisan. Intinya bisa berupa kata-kata, ucapan, kalimat, termasuk di dalamnya intonasi ya, termasuk di dalamnya pengelolaan emosinya. Jadi ketika lisan Anda baik, tidak mengeluarkan kata-kata yang kotor, itu hal yang positif. Ketika Anda ingin berbicara sesuatu, Anda pikir, kemudian Anda sampaikan dengan baik dan sampai, berarti komunikasi lisan Anda cukup bagus ya. Jadi intonasi Anda ramah, menyenangkan, jadi lebih menggembirakan dibanding dengan penuh tensi kemarahan, itu berarti termasuk komunikasi lisan yang baik ya. Oke. Kemudian yang ke-10, kreatif. Jadi karyawan yang baik tentu adalah karyawan yang kreatif. Apa itu kreatif? Create value. Jadi setiap saat Anda berusaha terus meng-create value agar organisasi Anda bertambah, pekerjaan Anda bertambah value-nya, bertambah nilainya ya. Misalnya kalau font 11 itu nggak bisa dibaca, fontnya diganti 12, itu create value. Waduh, fontnya kalau susah dibaca ganti yang Arial, berarti itu create value. Aduh, reportingnya mesti ditambah grafik ini biar mudah dibaca, itu create value. Jadi kreatif ada create value di bidang apapun. Nah, teman-teman selalu fokus untuk meng-create value, itu adalah soft skill yang luar biasa. Jadi Anda kreatif, mudah menemukan solusi-solusi atas permasalahan itu. Oke ya.
Yang ke-11 adalah kemampuan analitis. Kemampuan analitis, ya Anda melihat permasalahan itu tidak emosional, melihat permasalahan itu secara luas, melihat permasalahan dengan tenang, kemudian Anda analisa, Anda carikan solusi-solusi atas permasalahan itu. Oh, ini salesnya turun karena ada pesaing. Oke. Oh, ini salesnya turun karena lagi pandemi. Oh, ini salesnya turun karena produk kita jelek, dan sebagainya. Jadi Anda analisa, Anda punya kemampuan untuk menganalisa atas kejadian, atas informasi, atas stimulan-stimulan, kemudian Anda simpulkan dengan sesuatu yang baik dan benar. Jadi setiap permasalahan pasti ada domino efeknya, ada penyebabnya. Kemudian Anda memiliki kemampuan menganalisa dari hal-hal yang terjadi dalam organisasi Anda. Oke ya. Yang 11 adalah dapat mengatasi stres. Ini juga penting ya. Seringkali dalam organisasi tidak mulus terus ya. Kadang-kadang ada tekanan, entah itu dari penjualan, entah itu dari konflik, entah itu ada merger, apapun lah ya. Jadi pasti ada tensi-tensi yang membuat orang tertekan. Nah, ketika seseorang tidak mampu keluar dari tekanan, bahkan dia cenderung stres, maka performanya akan turun. Nah, ketika organisasi jelas akan menemukan hal-hal yang sifatnya menekan, hal yang sifatnya membuat stres, kemudian Anda mampu menangani itu, maka skill Anda bagus. Jadi kelola emosi, kelola dengan baik, apa itu sebenarnya stres, apa itu permasalahan, apakah perlu dirasa sampai tertekan, stres, atau bisa dianalisa, dikelola dengan baik. Jadi teman-teman, itu ada skill yang dibutuhkan, yaitu mengelola stres ya. Jadi tentu organisasi ingin karyawan-karyawan yang tangguh, tidak mudah stres. Oke. Yang 13, manajemen diri ya. Manajemen diri itu ya bisa termasuk di dalamnya waktu, mengelola pekerjaan, mengelola emosi, mengelola apapun tentang diri kita ya. Jadi kalau di ini kan ada manajemen pekerjaan, manajemen diri, manajemen anak buah. Nah, ini manajemen diri, memanage dirinya, termasuk disiplin, itu manajemen diri ya. Termasuk mengatur, mengelola pekerjaannya, apa yang harus dikerjakan duluan, mana yang belakangan ya. Itu memanage diri kita. Nah, nomor 14, menyelesaikan persoalan. Jadi persoalan itu akan selalu datang dalam sebuah organisasi. Ada yang berat, ada yang ringan, ada yang berat, ada yang ringan, ada yang susah, ada yang gampang. Nah, kita dituntut untuk bisa menyelesaikan persoalan apapun yang muncul dalam permasalahan departemen Anda, organisasi Anda. Ini sangat dibutuhkan. Bagaimana mencari solusi? Ya tentu keahlian Anda tadi, termasuk menganalisa ini permasalahannya apa, kemudian memberikan opsi-opsi untuk jalan keluarnya, kemudian menghitung, memilih istilahnya keputusan yang paling bagus, paling optimal. Itu termasuk bagaimana kita mampu keluar dari persoalan. Oke ya. Kemudian yang 15 adalah, ini agak lucu juga ya, mampu meringkas. Artinya ya misalnya ada meeting, Anda bisa bikin notulen, itu termasuk mampu meringkas, mampu menyimpulkan, mampu menggarisbawahi, mampu menemukan hal-hal yang sifatnya penting gitu ya. Jadi bisa jadi meeting 1 jam Anda bisa dapat 5 poin nih. Itu termasuk keahlian seseorang, soft skill orang untuk menemukan inti dari hal-hal yang dibahas, menemukan inti dari hal-hal yang panjang lebar itu apa. Termasuk di dalamnya Anda membaca buku mungkin 360 halaman, Anda bisa meringkas menjadi 2 halaman yang benar-benar intinya. Ya, itu sebuah keahlian teman-teman, supaya otak manusia itu nggak kebanjiran informasi. Jadi yang dimasukkan adalah hal-hal yang sangat penting ya, skill mampu meringkas. Oke, kemudian 16 tentu berkooperasi ya. Karena Anda tidak bekerja sendiri, dalam organisasi itu banyak orang, Anda memiliki kemampuan bekerja sama dengan orang lain, berkooperasi dengan lain, ikhlas menerima ide-ide Anda mungkin dikoreksi, ditambah atau bahkan dihilangkan. Jadi Anda punya fokus pada tujuannya apa, ketika tujuannya tercapai ya oke, gitu. Jadi Anda juga memaklumi, punya toleransi terhadap kanan kiri, terhadap atasan maupun bawahan, atau next proses, bahwa manusia tidak sempurna, sehingga Anda bisa berkomunikasi dengan baik, bertoleransi terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan Anda atau ego Anda. Maka
Anda termasuk orang yang bisa berkooperasi dengan orang lain. Oke ya. 17, fleksibel ya. Karena orang banyak itu butuh kelenturan ya. Jadi kalau Anda masukkan air ke dalam gelas ya, air itu lentur akan terisi penuh. Tapi kalau Anda masukkan batu ke dalam gelas, masih ada rongga-rongganya. Jadi teman-teman, Anda akan ketemu banyak sekali jenis manusia, banyak sekali jenis permasalahan. Ketika Anda tidak fleksibel, maka akan mudah patah, termasuk mematahkan orang lain ya. Jadi biasanya kalau kurang fleksibel, Anda akan tinggi konfliknya dalam sebuah organisasi. Organisasi tidak senang dengan orang-orang yang kurang fleksibel karena konfliknya tinggi, ketegangannya tinggi, ujung-ujungnya tentu bisa rework, bisa tidak produktif lagi. Oke ya. Kemudian kerjasama dalam tim, ya ini agak mirip dengan berkooperasi sebenarnya ya. Bekerja sama dengan tim itu banyak sekali faktornya supaya tim bisa bekerja sama dengan baik. Komunikasi yang baik, saling percaya, distribusi pekerjaan, distribusi tugas, kemudian delegasi dan segala macam. Nah, keahlian Anda untuk bekerja sama dengan tim ini sangat disenangi atau sangat dibutuhkan oleh sebuah organisasi. Ini skill yang terus harus dilatih. Jangan sampai skill Anda itu adalah skill single fighter, karena single fighter pasti hanya kecil kesuksesannya. Tidak ada sukses besar yang diraih sendiri. Jadi Anda harus punya mindset team player dan kemampuan Anda untuk bekerja sama dengan orang lain sangat dibutuhkan. Kemudian ada lagi yaitu 19, mandiri ya. Walaupun di sisi lain ada kerjasama tim, tapi Anda juga dituntut mandiri dalam arti hal-hal yang skupnya bisa Anda handle, harusnya Anda lakukan. Anda bisa mandiri, tidak sedikit-sedikit tanya atasan, tidak sedikit-sedikit tanya orang lain, itu akan sangat merepotkan. Jadi Anda sudah punya kemampuan analisa, punya berpikir, kemudian Anda bisa mandiri ya. Dimana ketika pekerjaan itu adalah tanggung jawab Anda mandiri, tidak terus merengek, sehingga Anda nanti akan muncul tuh signal bahwa Anda orang yang bertanggung jawab, mandiri, dan pantas untuk dijadikan seorang leader. Makanya karirnya bisa naik kalau orang itu punya kemampuan untuk bekerja secara mandiri juga. Oke, nah 20 adalah mendengarkan. Mendengarkan itu lebih sulit dari bicara sebenarnya ya. Jadi kemampuan mendengarkan, Anda bisa menyerap informasi-informasi, kemudian Anda bisa asertif, bagaimana memberi feedback, bagaimana merespon, bagaimana meringkas. Jadi artinya teman-teman, bahkan seorang leader, bos, owner, semakin tinggi jabatannya, justru semakin diperlukan kemampuan untuk mendengarkan. Bukan bicara, tapi mendengarkan. Jadi ketika karir Anda ingin naik, latihlah terus kemampuan Anda untuk mendengarkan. Mendengarkan customer, mendengarkan orang lain, mendengarkan anak buah, mendengarkan feedback dari departemen lain. Maka Anda akan keren ya. Anda dengarkan, terima masukan, Anda olah, kemampuan analisa Anda berjalan, Anda bisa mengambil keputusan-keputusan yang baik. Wah, itu akan menjadi tangga karir Anda yang luar biasa. Kemampuan untuk mendengarkan. Nah, 21 tangguh, teman-teman. Tangguh artinya ya tahan banting ya. Entah dari sisi waktu, fisik, tekanan Anda itu kuatnya. Tidak ada orang yang kuat tanpa hantaman-hantaman yang keras kan ya. Jadi Anda tangguh, jadi ketika Anda punya permasalahan atau tugas-tugas berat, bahwa itu adalah hal yang baik untuk melatih sukses otot-otot Anda ya, melatih otot-otot sukses Anda. Jadilah orang yang tangguh secara mental maupun fisik ya, tidak gampang sakit, tidak gampang lemes, tidak gampang loyo. Anda itu tangguh, tak bisa terkalahkan. Nah, organisasi akan melihat karyawan-karyawan yang tangguh ini ya. Salah satu cirinya ya jarang mengeluh ya, nggak pernah mengeluh ya. Jadi mengeluh itu melemahkan saja. Secara fisik ya dia tetap antusias, terus semangat. Oke ya. Nah, 22 berargumen logis ya. Jadi nggak ngototan, tapi logis, ada logikanya di mana, ada alasannya, ada sebabnya, ada argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau munculnya kata-kata pokoknya itu frustasi ya. Itu adalah kalimat-kalimat orang yang frustasi, tidak punya argumen. Saya nggak mau tahu. Nah, itu juga frustasi ya. Jadi usahakan segala sesuatu ketika ada perbedaan Anda berargumen dengan sangat logis. Kenapa harus investasi
marketing 7 miliar, Anda munculkan argumennya. Oh, karena nanti return on investmentnya seperti ini, bisa menghasilkan profit seperti ini. Sangat logis, bisa dihitung, terukur. Nah, itu adalah skill yang sangat baik buat Anda dan bisa menaikkan karir Anda menjadi lebih cemerlang. Oke. Kemudian nomor 22 adalah manajemen waktu ya. Tadi disinggung di atas manajemen diri ya. Ini salah satunya manajemen waktu. Jadi waktu manusia itu 24 jam sehari. Ketika Anda bisa memanage mana yang benar, mana yang salah, mana yang penting, mana yang nggak penting, mana yang genting, mana yang tidak genting, kemudian Anda bisa manage. Ketika itu penting, maka bagaimana mengotomatisasikan. Ketika tidak penting, bagaimana mengeliminir. Itu termasuk manajemen waktu sebenarnya ya. Waktunya tetap 24 jam, tapi alokasinya Anda harus cerdas untuk hal-hal yang penting ya. Oke ya. Kemudian itu 23 ya. Nah, tambahan yang kedua supaya lengkap 25 ya. Yang 24 adalah human relation. Jadi teman-teman latih terus hubungan Anda dengan orang lain, cara berhubungan Anda dengan orang lain, cara berkomunikasi Anda dengan orang lain. Ketika Anda cerdas, pinter, cepat akrab, pinter PDKT, maka network Anda akan luas. Tentunya karir Anda makin lebih cepat. Termasuk di dalamnya Anda bisa berkomunikasi dengan atasan, dengan bos, dengan owner. Kalau Anda dekat dengan owner, kemungkinan karir Anda bagus ya. Bukan menjilat, tapi Anda bisa berkomunikasi dengan sangat baik. Anda sopan, Anda bisa fluent menyampaikan pikiran-pikiran yang baik untuk kemajuan perusahaan. Termasuk di dalamnya cara mengambil hati yang menyenangkan, karena bisa saja yang muncul adalah hal-hal yang negatif ya. Anda ketemu bos isinya ngeblaming orang lain, nah itu nggak menarik, itu human relation. Jadi Anda perlu belajar lebih detail lagi. Oke, yang terakhir yang nomor 25 tentunya kepatuhan ya. Patuh ya, patuh itu sangat menyenangkan buat atasan ya, tapi bukan patuh yang kayak kerbau ya. Artinya ya sudah termasuk ada komitmen patuh. Anda menunjukkan respect kepada orang-orang, Anda menunjukkan kepatuhan terhadap komitmen, Anda menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang ada, itu menunjukkan kepatuhan. Nah, oke, itu 25 teman-teman ya. Jadi Anda bisa ukur 1 sampai 25, skornya 1 sampai 4. Jadi kalau skor Anda 25 ke bawah itu very pure, jelek banget ya. Kalau 25 sampai 50 ya poor, masih jelek. 50 sampai 75 ya good lah ya. 75 sampai 100 excellent ya. Jadi coba nanti bisa diulang lagi videonya atau Anda catat nomor 1 skornya berapa, usahakan di atas 75, maka saya jamin, saya garansi karir Anda akan melesat, apalagi sampai di atas 90 excellent. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat, sukses besar untuk Anda. Bye bye.